Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Muhammad Fakihadnin, motor 220628 dari kelas TRO 2.1. Izin Pak, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan kunjungan dari PT Hino yang ada di Kabupaten Tangerang. Mohon izin Pak, izin share screen. Jadi laporan saya pada kesempatan kali ini berupa penerapan sistem pneumatik pada alat uji yang ada di pengujian berkala swasta di PT Hino Sales Motor Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yakni kelompok genap, saya sendiri nomor urut 20 Muhammad Fakih Admin. Kemudian sedikit pengantar mengenai PT Hino Sales Motor Indonesia yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Hino Motors Ltd di Jepang. Eh, Perusahaan ini mendistribusikan kendaraan komersial merek Hino melalui dealer resmi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memberikan eh, pelayanan bagi pelanggannya untuk dapat mengakses dengan mudah kendaraan Hino di wilayah mereka. Kemudian PT Hino Motor Sales Indonesia baru-baru ini meresmikan salah satu fasilitas pelaksanaan uji berkala atau UPPKB swasta di Kota Tangerang pada awal pada tanggal 7 Maret 2024. Fasilitas ini merupakan salah satu pengujian berkala kendaraan swasta yang terintegrasi dengan perawatan dan perbaikan bengkel resmi di Hino. Adapun beberapa jenis layanan yang diberikan pada fasilitas pengujian berkala ini yakni pengujian berkala perpanjangan masa berlaku yang dilakukan setiap 6 bulan sekali pada seluruh jenis kendaraan bermotor wajib uji atau KBWU. Dan PT PT pengujian Hinoi swasta ini dapat menerima kendaraan di luar merek Hino. Selanjutnya, bagian yang akan saya jelaskan mengenai sistem pneumatik dalam peralatan pengujian berkala. Pneumatik sendiri merupakan eh, akar kata dari pneu yang berarti udara yang terkompresi dan matic yang berarti pengetahuan tentang sesuatu. Oleh karena itu dapat diartikan pneumatik merupakan ilmu yang berhubungan dengan udara yang bertekanan. Namun dalam dunia industri atau mekanik istilahnya adalah sistem atau alat, yaitu sistem pneumatik dan alat pneumatik. Alat ini merupakan sistem tenaga dengan penggerak yang menggunakan pneumatik yang berguna untuk menaikkan tekanan udara dengan kompresor udara. Kemudian tekanan udara tersebut akan menggerakkan berbagai peralatan industri. Tekanan udara dapat menggerakkan silinder kerja yang kemudian mengubah tekanan silinder menjadi energi mekanik dan energi mekanik akan menggerakkan sebuah sistem output untuk menggerakkan suatu benda atau suatu fungsi tertentu. Selanjutnya, salah satu sistem pneumatik yang diterapkan pada alat pengujian yaitu pada alat uji brake tester, yang mana pada alat uji brake tester ini perangkat yang digunakan untuk menguji sistem rem pada kendaraan bermotor. Fungsi utamanya adalah untuk mengukur besarnya gaya pengereman pada setiap roda dalam satu sumbu kendaraan sehingga dapat diketahui besarnya efisiensi rem untuk kendaraan. Penggunaan sistem pneumatik pada alat ini diterapkan pada lifter atau pengangkat yang berfungsi untuk menaik turunkan roda saat proses pengujian. Adapun beberapa komponen atau bagian-bagian dari sistem brake tester ini. Yang pertama itu ada silinder pneumatik, katup solenoid, regulator tekanan, filter regulator, dan pelumas, selang, dan fitting pneumatik dan kompresor.
Untuk silinder pneumatik sendiri berfungsi untuk menghasilkan gerakan linear, maju mundur atau dalam hal ini secara vertikal yaitu ke atas dan ke bawah yang digunakan untuk mengaktifkan dan menggerakkan komponen pada alat uji brake tester. Cara kerjanya di mana silinder pneumatik akan bekerja dengan memanfaatkan tekanan udara yang dialirkan ke bagian dalam silinder. Nah, tekanan udara tersebut akan mendorong piston silinder sehingga menghasilkan gerakan linear ke atas. Selanjutnya itu ada katup solenoid. Fungsi dari katup solenoid sendiri itu untuk mengontrol aliran udara yang masuk dan keluar dari silinder pneumatik sehingga dapat mengatur gerakan maju atau gerakan naik dan turun pada silinder. Cara kerjanya di mana katup solenoid akan membuka atau menutup aliran udara berdasarkan banyaknya sinyal listrik yang diterima. Ketika diberi sinyal listrik, maka katup akan membuka sehingga udara dapat mengalir. Ketika sinyal listrik dimatikan, maka katup solenoid akan menutup dan menghentikan aliran udara. Kemudian ketiga ada regulator tekanan atau pressure regulator. Fungsi utama pressure regulator ini untuk mengatur dan menstabilkan tekanan udara yang masuk ke dalam sistem pneumatik. Regulator tekanan memastikan bahwa tekanan udara yang digunakan sesuai dengan spesifikasi pengujian. Regulator tekanan akan memantau dan menyesuaikan tekanan udara yang masuk ke dalam sistem agar sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Jika tekanan udara terlalu tinggi, maka regulator akan menurunkan tekanan, dan jika tekanan udara rendah, regulator akan menaikkan berdasarkan fungsinya, yaitu untuk menstabilkan tekanan udara dalam sistem pneumatik. Kemudian selanjutnya itu ada filter regulator dan pelumas. Fungsi dari filter regulator pelumas ini mengatur dan menstabilkan tekanan udara yang masuk ke dalam sistem pneumatik. Regulator sendiri, regulator tekanan sendiri memastikan tekanan udara yang digunakan sesuai dengan spesifikasi pengujian. Fungsi lainnya itu untuk menyaring. Fungsi dari filter salah satunya itu untuk menyaring, mengatur tekanan dan melumasi udara yang masuk pada sistem pneumatik. Cara kerja eh, filter regulator perumas ini terdapat tiga komponen utama yaitu filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel yang masuk, regulator untuk mengatur tekanan, dan pelumas untuk menambah pelumas ke udara agar komponen pneumatik tetap terlumasi. Kemudian yang kelima itu selang dan fitting pneumatik atau penguji. Fungsi selang dan fitting pneumatik ini berfungsi untuk mengalirkan dan menghubungkan udara bertekanan dari sumber ke komponen-komponen pneumatik seperti tangki ke kom dari tangki ke sistem silinder dan dari kompresor ke tangki. Cara kerja dari selang ini biasanya terbuat dari karet atau material yang tahan tekanan, serta fitting pneumatik atau penguji pneumatik digunakan untuk menghubungkan antar selang dengan komponen lain agar tidak terdapat kebocoran tekanan gas atau tekanan udara. Dan yang komponen paling penting yaitu kompresor. Kompresor sendiri berfungsi sebagai sumber penghasil udara bertekanan pada sistem yang bekerja dengan mengisi tangki udara. Cara kerjanya yaitu menarik udara dari lingkungan lalu memanfaatkan udara tersebut sehingga terjadi udara bertekanan yang tinggi di dalam tangki udara kompresor. Udara bertekanan ini kemudian disalurkan melalui selang bertekanan tadi untuk menyuplai udara di tangki penyimpanan. Mungkin itu saja beberapa penjelasan mengenai hasil pemaparan dan pengamatan kami selama berada di eh, pengujian swasta, pengujian berkala swasta yang ada di PT Sales Hino Motor Indonesia. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap, terima kasih, Pak.